Buku Surga karya hamba Tuhan Luisa Picarepa, volume 1, bagian 8. Siapa yang bisa menggambarkan betapa takutnya aku mendengar pengumuman itu? Darahku membeku, rambutku keriting, imajinasiku dipenuhi hantu-hantu hitam yang seolah ingin melahapku hidup-hidup. Rasanya, sebelum menempatkanku dalam keadaan yang menyakitkan itu, Tuhan memberi kebebasan kepada semua penderitaan yang akan kualami, dan aku melihat diriku dikelilingi oleh semua itu. Maka aku berpaling kepadanya dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku. Oh, kumohon, jangan tinggalkan aku sendirian dan terlantar. Aku melihat bahwa amarah iblis begitu dahsyat, sehingga mereka tidak akan meninggalkan bahkan debu diriku sendiri. Bagaimana aku dapat melawan mereka? Kesengsaraanku telah Engkau ketahui, dan juga betapa buruknya aku. Karena itu, berilah aku rahmat baru, agar aku tidak menyinggung-Mu. Tuhanku, rasa sakit yang paling menyiksa jiwaku adalah melihat bahwa Engkau pun harus meninggalkanku. Kepada siapa lagi aku akan berkata? Siapa yang akan mengajariku? Namun demikian, semoga kehendak-Mu selalu terlaksana. Aku memberkati kehendak-Mu yang kudus." Dan dia, dengan penuh kasih sayang, melanjutkan perkataannya. Jangan terlalu menyiksa diri sendiri. Ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah membiarkan mereka mencobaimu melebihi kekuatanmu. Jika aku mengizinkan ini, itu demi kebaikanmu. Aku tidak pernah menempatkan jiwa-jiwa dalam peperangan agar mereka binasa. Pertama-tama, aku mengukur kekuatan mereka. Aku memberi mereka rahmatku, dan kemudian aku menempatkan mereka di dalamnya. Dan jika beberapa jiwa jatuh, itu karena mereka tidak tetap bersatu denganku melalui doa, tidak lagi merasakan kepekaan terhadap kasihku. Mereka pergi memohon kasih sayang dari makhluk-makhluk, sementara hanya aku yang dapat memuaskan hati manusia. Mereka tidak membiarkan diri mereka dibimbing oleh jalan ketaatan yang pasti, lebih percaya pada penilaian mereka sendiri daripada pada mereka yang membimbing mereka di tempatku. Jadi, apa yang mengherankan jika mereka jatuh? Karena itu, yang saya anjurkan kepada Anda adalah doa. Sekalipun Anda menderita kesakitan menjelang kematian, Anda tidak boleh mengabaikan apa yang biasa Anda lakukan. Terlebih lagi, semakin Anda melihat diri Anda di jurang maut, semakin Anda akan memohon pertolongan dari Dia yang dapat membebaskan Anda. Lebih dari itu, saya ingin Anda menempatkan diri Anda tanpa ragu di tangan Sang Pengakuan Dosa, tanpa memeriksa apa yang dikatakan kepada Anda. Anda akan dikelilingi kegelapan dan akan seperti orang yang tidak memiliki mata dan yang membutuhkan tangan untuk membimbingnya. Mata bagi Anda adalah suara Sang Pengakuan Dosa yang, seperti cahaya, akan membersihkan kegelapan dari Anda. Tangan itu adalah ketaatan yang akan menjadi penuntun dan penopang Anda untuk membawa Anda ke pelabuhan yang aman. Hal terakhir yang saya anjurkan kepada Anda adalah keberanian. Aku ingin kau memasuki pertempuran dengan keberanian. Hal yang paling ditakuti oleh pasukan musuh adalah melihat keberanian, kekuatan, dan cara seseorang menghadapi pertempuran paling berbahaya tanpa takut akan apapun. Begitu pula dengan iblis. Tidak ada yang lebih mereka takuti selain jiwa yang berani, yang sepenuhnya berpegang teguh kepadaku, dengan semangat yang kuat, pergi ke tengah-tengah mereka, bukan untuk terluka, tetapi dengan tekad yang teguh untuk melukai dan memusnahkan mereka. Iblis ketakutan, ngeri, dan lebih suka melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa, karena mereka terikat oleh kehendakku.
dan mereka dipaksa untuk tinggal, untuk siksaan yang lebih besar bagi mereka. Karena itu, jangan takut kepada mereka, karena mereka tidak dapat berbuat apapun kepadamu tanpa kehendakku. Dan kemudian, ketika aku melihat bahwa kau tidak dapat lagi melawan dan hampir gagal, jika kau setia kepadaku, aku akan segera datang. Aku akan membuat semua orang lari, dan aku akan memberimu rahmat dan kekuatan. Beranilah dan beranilah. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan perubahan yang terjadi di dalam diriku? Semuanya terasa mengerikan bagiku. Cinta yang kurasakan sebelumnya, kini kulihat berubah menjadi kebencian yang mengerikan. Betapa sakitnya, tak mampu mencintainya. Pikiran bahwa Tuhan yang begitu baik kepadaku, kini terpaksa kubenci dan kutuk. Seolah-olah Dia adalah musuh yang paling kejam, menyiksa jiwaku. Aku tak bisa memandangnya, bahkan melalui gambar-gambarnya. Karena saat memandangnya, saat memegang rosario di tanganku, saat menciumnya, aku merasakan gelombang kebencian dan kekuatan yang begitu besar. Sehingga melakukan itu dan menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping sama saja. Dan terkadang aku memberikan perlawanan sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhku gemetar, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ya Tuhan, betapa pedihnya rasa sakit ini. Aku percaya bahwa jika di neraka tidak ada rasa sakit lain, hanya rasa sakit karena tidak mampu mencintai Tuhan saja sudah cukup untuk membentuk neraka yang paling mengerikan. Berkali-kali iblis menempatkan di hadapanku rahmat yang telah Tuhan berikan kepadaku, kadang-kadang sebagai hasil imajinasiku agar aku bisa menjalani hidup yang lebih bebas, lebih nyaman, dan kadang-kadang sebagai kenyataan, dan mereka mencelaku dengan berkata, "Apakah ini kasih yang Dia miliki untukmu? Apakah ini balasannya, menyerahkanmu ke tangan kami? Kau milik kami, kau milik kami, semuanya sudah berakhir untukmu. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan." Dan aku merasakan gelombang kemarahan yang begitu besar terhadap Tuhan, dan keputusasaan yang menceburkan ke dalam diriku, sehingga berkali-kali jika aku mendapati diriku memegang beberapa gambar di tanganku, kekuatan kemarahan itu begitu besar sehingga aku akan merobeknya. Tetapi sambil melakukan itu, aku akan menangis dan menciumnya. Tetapi aku tidak tahu bagaimana aku dipaksa untuk melakukannya. Siapa yang bisa menggambarkan siksaan jiwaku? Para iblis berpesta dan tertawa. Sebagian membuat kebisingan dari satu titik, sebagian dari titik lain. Sebagian berteriak dan menjerit. Sebagian membuatku tuli dengan jeritan, sambil berkata, Lihatlah bagaimana kau menjadi milik kami. Tidak ada pilihan lain selain membawamu ke neraka, jiwa dan raga. Dan kemudian kau akan melihat apa yang akan kami lakukan padamu. Terkadang aku merasa ditarik, terkadang dari pakaianku, terkadang dari kursi tempat aku berlutut. Mereka menggerakkannya dan berteriak begitu keras sehingga aku tidak bisa berdoa. Dan terkadang rasa takut itu begitu hebat sehingga berpikir aku bisa membebaskan diri, aku pergi dan berbaring di tempat tidur. Karena kebisingan ini sebagian besar terjadi di malam hari. Tetapi bahkan di sana, mereka mengikutiku, menarik bantal dan selimut. Siapa yang bisa menggambarkan ketakutan, rasa takut yang kurasakan? Aku sendiri tidak tahu di mana aku berada, apakah di bumi atau di neraka. Ketakutan bahwa mereka benar-benar akan membawaku pergi begitu besar, sehingga aku tidak bisa lagi memejamkan mata untuk tidur.
Aku seperti seseorang yang memiliki musuh kejam yang telah bersumpah untuk mengambil nyawanya dengan cara apapun. Dan aku percaya bahwa ini akan terjadi padaku segera setelah aku memejamkan mata. Karena itu, aku merasa seolah-olah seseorang memasukkan sesuatu ke dalam mataku, sedemikian rupa sehingga aku terpaksa tetap membukanya lebar-lebar untuk melihat kapan mereka akan membawaku pergi. Siapa tahu, apakah aku akan mampu mengumpulkan kekuatan untuk melawan apa yang ingin mereka lakukan. Aku merasa bulu kuduku berdiri, satu persatu di atas kepalaku, dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhku, menembus jauh ke dalam tulangku. Dan aku merasa saraf dan tulangku terkilir satu persatu, menggeliat karena takut. Bersambung ke volume 1 bagian 9. Terima kasih. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.